Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar sekalian yang Pak Guru banggakan? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Tapi yang sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai sekalian yang Pak Guru banggakan. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dan kita sudah berada di pembelajaran kedua pada subtema ketiga ya. Dan yang sekalian, untuk pembelajaran hari ini silahkan mempersiapkan alat tulis dan bukunya dan kita akan bahas materi kita untuk hari ini. Mari kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Baik yang sekalian, kita masuk di pembelajaran kedua. Silakan lihat di halaman 62. Kita mulai dari materi bahasa Indonesia. Di sini ada percakapan dan coba kita bahas, coba kita baca ya. Bermain layang-layang dengan aman. Hari Minggu, Dika dan Adit bermain. Mereka bermain layang-layang di lapangan. Kata Dika, "Adit, ayo kita bermain." Kata Adit, "Bermain apa, Dika?" Kata Dika, "Bagaimana kalau bermain layang-layang?" Kata Adit, "Baiklah, bermainnya di jalan dekat rumahku saja ya." Kata Dika, "Kalau bermain layang-layang di jalan bisa bahaya. Ada banyak orang dan kendaraan. Kita bermain di lapangan saja." Kata Adit, "Mengapa kita harus bermain di lapangan?" Kata Dika, "Bermain layang-layang harus di tempat yang luas dan aman. Lapangan adalah tempat bermain yang luas dan aman." Kata Adit, "Benar juga ya. Kita memang perlu menjaga keselamatan saat bermain." Kata Dika, "Iya, kita juga perlu menjaga kebersihan tempat bermain. Jika tempat bermain bersih dan rapi, kita tidak perlu takut sakit." Dan kata Adit, "Benar sekali. Ayo terbangkan layang-layang kita, Dika." Kata Dika, "Ayo." Nah, dari percakapan tersebut kita bisa pahami bahwa ketika kita bermain, kita harus bermain sesuai dengan tempat kita mau bermain ya. Misalkan kita mau bermain bola. Nah, bermain bola tentunya bukan di sembarang tempat ya. Kita bermain bola tentunya harus di tempat yang tepat. Misalkan di mana? Tentunya di lapangan atau lahan yang sedikit lebih luas dan tidak ada kendaraan ya. Biasanya kita bermain bola itu di lapangan supaya kita terhindar dari kendaraan yang lalu lalang. Nah, kita usahakan jangan bermain di tempat yang bisa membahayakan kita, misalkan di jalan raya ya. Jangan sampai ya kita bermain di jalan raya karena itu berbahaya ya, atau di jalan-jalan di dekat rumah kita ya, karena kadang ada juga kendaraan yang lewat di situ ya. Makanya kita bermain sesuai dengan tempatnya, termasuk ketika kita bermain layang-layang. Kenapa kita harus bermain layang-layang di tempat yang tepat? Karena kita bisa terhindar dari gangguan atau ancaman, misalkan seperti tadi kendaraan yang lewat, atau supaya kita juga tidak mengganggu orang yang lewat atau kendaraan yang lewat ya. Karena terkadang kalau kita bermain layang-layang di jalanan itu bisa mengganggu orang lain, apalagi kan layang-layang itu kita menggunakan tali ya. Dan tali itu kalau mengenai orang atau kendaraannya itu bisa berbahaya. Makanya kita harus bermain layang-layang di tempat yang lapang supaya terhindar dari ancaman. Dan tentunya kalau kita mau bermain juga, kita harus perhatikan di sekitaran atau sekitar tempat kita bermain, apakah berbahaya atau tidak. Misalkan banyak batu-batuan atau kerikil atau
pecahan-pecahan kaca. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan. Makanya kita harus menjaga kebersihan tempat bermain kita. Untuk apa? Untuk kenyamanan saat kita bermain, ya. Jadi seperti itu. Intinya, ketika kita bermain, perhatikan tempat kita bermain. Apakah bisa membahayakan orang lain atau membahayakan diri kita sendiri, ya. Baik, nah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Intinya seperti itu. Kita lanjutkan materi berikutnya. Karena materi PJOK sudah ada materi ini sendiri, maka kita langkai saja dan kita lanjut ke halaman 63 materi PPKN ya. Bermain sepak bola tidak bisa dilakukan sendiri. Permainan ini dilakukan secara beregu. Setiap anggota regu harus saling bekerja sama. Dalam satu regu harus saling membantu. Anggota regu tidak boleh membeda-bedakan. Kebersamaan dapat mempererat persatuan. Jika bersatu saat bermain, kamu pasti bisa memenangkan permainan. Ya, jadi kalau kita bermain, tentunya kita harus saling bekerja sama ya. Apalagi permainannya itu membutuhkan kerja kelompok ya. Misalkan permainan apa ya, permainan sepak bola. Nah, ini sepak bola tentunya harus bermain dengan bekerja sama ya. Dan bekerja sama itu tentunya mempererat persatuan kita ya. Jadi kalau kita bermain harus bekerjasama dengan baik, tidak boleh saling membeda-bedakan. Oke. Baik, kita lihat di sini ada tulisan juga ya. Bermain bersama teman dapat melatih sikap kerjasama. Ketika bermain secara beregu, setiap anggota regu harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Nah, kalau permainan itu membutuhkan kerjasama beregu, tentunya harus bekerja sama dengan baik, ya. Seperti tadi yang Pak Guru contohkan permainan sepak bola. Ya, kalau kita bermain sepak bola supaya kita memenangkan permainan tersebut, tentunya kita harus bekerja sama, ya. Kita tidak bisa bermain sepak bola tapi maunya bermain sendiri-sendiri ya, tentunya itu tidak bisa ya. Jadi harus bekerja sama dengan baik. Baik, mas sekalian, sekiranya bisa dipahami materi PPKN ini. Kita lanjut untuk tugas hari ini. Silahkan kerjakan latihan pembelajaran kedua di halaman 64 ya. Silahkan lihat di halaman 64 sampai dengan halaman 65. Oke, baik. Nah, sekalian yang Pak Guru banggakan, mudah-mudahan materi kita hari ini bisa dipahami dengan baik dan bisa dimengerti dengan baik juga ya. Sebelum Pak Guru tutup materi kita hari ini, nah sekalian Pak Guru selalu ingatkan untuk belajar dengan baik ya, belajar mandiri dan disiplin supaya kita terbiasa dari kecil ya. Nah sekalian, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan sekalian dimanapun berada ya. Baik sekalian, saya kira cukup untuk hari ini dan terima kasih banyak. Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.